janibus sawad, dan jauhilah warna hitam dalam mewarnai rambut. Ya. Maka di sini maksudnya adalah bahwasanya Abu Bakar mewarnai rambutnya terkadang dengan henna dan terkadang dengan katem. Ya, terkadang dengan henna, terkadang dengan katem, bukan dicampur. Karena kalau dicampur, dia warnanya akan menjadi warna hitam. Sedangkan Rasulullah melarang mewarnai rambut dengan warna hitam. Baik, hadis selanjutnya, ya. Qala musannif rahimallahu taala, haddatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ma'adattu, tidaklah aku menghitung, ya, fi ra'si Rasulillah, di rambut Rasulullah, rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lihyatihi, dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa arba'a asyrata sya'ratan bayda, kecuali hanya ada sekitar 14 rambut yang warna putih. Ya. Sekitar 14 helai rambut warna putih. Itu di rambut kepala dan juga di rambut lihyah, ya, rambut jenggotnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sedikit ubannya, ya, sedikit ubannya. Jadi Rasulullah SAW ketika meninggal sangat sedikit uban dari Rasulullah SAW. Ya. Dan Imam Al-Bajuri rahimahullah taala, beliau menyebutkan hikmah kenapa Rasulullah SAW ketika meninggal ubannya sangat sedikit. Beliau menyebutkan bahwasanya di dalam riwayat Baihaqi dari hadis Anas juga, bahwasanya beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan masyanahullahu bisyai'ib, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghinakan Rasulnya dengan meletakkan uban. Tidaklah menghinakan Rasulnya dengan meletakkan uban. Mengapa demikian? Karena uban ini, ya, meskipun dia adalah cahaya, ya, sebagaimana yang sudah maklum, bahwa dia adalah cahaya pada hari kiamat. Akan tapi di sisi tabiat insaniyah, tabiat manusiawi, orang yang beruban itu akan terlihat lemah. Ya, orang yang beruban itu terlihat, maka ketika orang beruban, ya, dia akan terlihat dia sudah mulai menua, kekuatannya sudah mulai turun. Ya. Kekuatannya sudah mulai turun, dan apalagi di pandangan wanita. Itu kata Imam Al-Bajuri. Wanita itu memandang uban itu sesuatu yang buruk. Ya, jadi kalau laki-laki beruban, berarti laki-lakinya sudah tua. Ya. Ya, dan barang siapa yang membenci sesuatu dari fisik Rasulullah SAW, kata beliau, maka dia kufur. Maka untuk menutup hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya memberikan sedikit sekali uban di rambut Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn Musanna akhbarana Abu Dawud haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila, beliau ditanya, an syaibi Rasulillah, tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau menjawab, kana idza dahana ra'sahu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahana ra'sahu, meminyai rambutnya, lam yura minhu syaibun, tidak terlihat darinya ada uban sama sekali. Wa idza lam yadhun, apabila beliau tidak memakai minyak, ru'ya minhu, maka terlihat ubannya. Ya. Karena mungkin karena sebab warna minyak atau sebab minyak, efek dari minyak rambutnya, ya, maka uban Rasulullah SAW tadi tertutup oleh minyak rambutnya. Ya. Jadi ketika beliau memakai beliau memakai minyak rambut, maka ubannya tidak terlihat. Ya. Ubannya tidak terlihat. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn Amr ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi, haddatsana Yahya ibn Adam an Syarik ibn Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar, dari sahabat Ibnu Umar
radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, innama kana, adalah syaibu Rasulillah, ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahwan sekitar min ishrina 20 sya'ratan, helai rambut baydha yang warna putih. Ya. Di sini sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya rambut ubannya Rasulullah SAW itu sekitar 20-an saja. Dan ini berbeda apa yang disaksikan oleh sahabat Anas tadi. Sahabat Anas tadi mengatakan 14, sekitar ada 14 helai rambut. Di ini sahabat Ibnu Umar mengatakan ada sekitar 20 helai rambut. Maka bukan berarti ini adalah sesuatu yang bertentangan. Akan tetapi ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh masing-masing sahabat tersebut, ya. Dan perkiraan, ya. Dan perkiraan, karena memang ketika para sahabat mengatakan uban Rasulullah tidak lebih 14, uban Rasulullah tidak lebih 20, seperti itu, bukan berarti mereka menghitung satu persatu, bukan. Akan tetapi diperkirakan ketika melihat Rasulullah ada beberapa yang warna putih, diperkirakan oh jumlahnya sekitar sekian. Jadi bukan berarti itu adalah hitungan pasti, karena tidak menghitung satu persatunya para sahabat itu. Maka di sini ada yang mengira sekitar 14, ada yang mengira sekitar 20. Ya, yang jelas bahwasanya uban Rasulullah SAW tidaklah banyak. Ya, dengan hikmah yang disampaikan sebelumnya tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Muawiyah bin Syam, an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, qala Abu Bakar, berkata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, wa Rasulullah, qad syibda, jenengan kok ada ubannya, itu tanyanya Abu Bakar. Ya Rasulullah, qad syibda, engkau telah beruban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rasulullah jawabannya, beliau menjawab pertanyaan Abu Bakar tadi dengan jawaban, syayyabatni hudun, yang membuatku beruban ini adalah surat Hud, wal waqi'ah dan surat waqi'ah, wal mursalat dan surat mursalat, wa amma yatasaalun dan surat an-naba, wa idza syamsu kuwirat dan surat at-takwir. Itu jawaban Rasulullah SAW. Ya. Mengapa Rasulullah menjawab seperti itu? Ya. Bukan berarti surat-surat tadi ketika dibaca itu membuat uban keluar, bukan. Tetap uban itu yang menumbuhkan, yang berubah warnanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi uban-uban tadi menjadi sebab, ya. Menjadi sebab perantara, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan air hujan, ya, menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Yang menumbuhkan jelas Allah, tapi air hujan tadi sebagai perantaranya. Demikian juga uban tadi. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, jenengan kok sudah ada ubannya? Ya, maka Rasulullah menjawab, yang membuatku beruban, ya, maksudnya adalah yang menyebabkan sampai ada uban ini adalah surat Hud dan surat-surat yang disebutkan tadi. Para ulama mengatakan, ya, maksudnya adalah karena di dalam surat-surat tadi ada penjelasan-penjelasan tentang hari kiamat, penjelasan tentang orang-orang yang celaka, penjelasan tentang neraka, penjelasan-penjelasan yang membuat orang itu takut. Ya, penjelasan yang membuat orang itu takut. Dan bagaimana ahli neraka dan seterusnya. Dan bagaimana Rasulullah SAW memikirkan kalau ada umatnya yang termasuk ahli neraka. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling sayang terhadap umatnya, ya. Rasul yang paling sayang terhadap umatnya.
Dan di sini juga ada faedah bahwasanya rasa takut, ya, rasa khawatir, rasa cemas, stres itu bisa menumbuhkan atau menyebabkan munculnya uban. Ya. Dan ini fakta, ya, fakta. Saya sempat baca-baca tadi ada satu sindrom penyakit, jenis penyakit yang menyebabkan orang itu menyebabkan orang itu bisa beruban rambutnya, penuh uban dalam satu malam. Jadi pernah kejadian, ya, satu kejadian bahwasanya orang tidur, bangun pagi ternyata rambutnya sudah berubah putih. Ada. Ya. Kejadian di Eropa kalau tidak, tadi sempat saya baca. Ketika diteliti, ya, penyebabnya adalah stres. Stres yang begitu berat hingga merubah warna rambutnya. Ya. Ya, ada nama ilmiahnya tapi agak lupa karena sulit, ya, agak bahasa Inggris seperti itu, ya, sindrom apa seperti itu. Jadi penyakit yang membuat orang beruban, ya. Jadi stres itu, ya, rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang luar biasa itu bisa membuat rambut ini cepat beruban. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Sufyan ibn Waqi', haddatsana Muhammad ibn Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Juhaifah. Qala, beliau mengatakan, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naraka qad syibta, ya Rasulullah, kami melihat engkau sudah ada ubannya. Ya, kami melihat engkau sudah ada ubannya. Qala, maka Rasulullah menjawab, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, yang membuatku beruban ini adalah surat Hud dan juga yang sejenisnya. Makanya surat-surat yang menggambarkan tentang hari kiamat, menggambarkan tentang neraka, menggambarkan tentang hal-hal yang menjadikan hati orang mukmin ini takut. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syuaib ibn Safwan an Abdul Malik bin Umar an Iyad ibn Laqib al-Ijli an Abi Rimsah at-Taimi Ribab radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abi Rimsah at-Taimi. Qala, beliau mengatakan, ataitun Nabi, aku pernah satu kali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i ibnun li, dan bersamaku ada anakku, anak laki-laki. Qala, kemudian sahabat Abi Rimsah tadi mengatakan, faurituhu, maka aku menunjukkan kepada anakku Nabi. Jadi anaknya dikasih tahu itu adalah Nabi, gitu. Faqultu lamma ra'aituhu, dan aku mengatakan ketika aku memberitahu kepada anakku bahwasanya itu adalah Nabi. Hadza nabiyullah, ini adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi thauban akhdaran, dan beliau memakai dua baju berwarna hijau, dua setelan baju, gitu ya. Jadi atasan dan juga bawahan. Walahu sya'run, dan beliau memiliki rambut qad alahu syaib, yang ada ubannya. Wa syaibuhu ahmar, dan ubannya ini berwarna merah kemerahan. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, pentingnya mengajari anak itu hal-hal kebaikan. Ya. Pentingnya mengajari anak hal-hal kebaikan. Ya. Karena kalau bukan orang tuanya yang mengajari, maka bisa jadi anak itu akan belajar dari orang lain. Dan belum tentu orang lain yang ditiru atau yang anak itu belajar darinya itu adalah suatu yang baik. Ya, suatu yang baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, fa bawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Kadang itu bapaknya yang membuat dia jadi Yahudi, bapaknya kadang membuat jadi Nasoro, membuat jadi Majusi. Ya. Dalam artian bisa jadi memang bapaknya dari awal sudah Yahudi, ya.
Dalam artian lain juga bisa diartikan bahwasanya bapaknya tidak memberikan pendidikan yang baik sehingga anak itu akan mencontoh dari yang lain. Maka di sini sahabat Abi Rimsah tadi mengajarkan kepada anaknya, ya, mengenal dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika anaknya kecil dibawa ke hadapan Nabi, kemudian dikasih tahu, ya, itu loh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Nabi yang harus kamu ikuti, yang harus kamu patuhi perintahnya. Nah. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya termasuk pakaian yang disukai Rasulullah SAW adalah pakaian berwarna hijau. Ya, pakaian yang berwarna hijau. Sebagaimana Rasulullah SAW memakai pakaian berwarna hijau. Kemudian faedah yang selanjutnya juga, ya, bahwasanya Nabi SAW itu tidak terlalu pilih-pilih dalam model pakaian. Kadang beliau memakai komis itu pakaian terusan. Ya, kadang Rasulullah memakai dua pakaian, ya, dua pakaian, atasan dan bawahan. Ya, ya. Jadi tidak selalu Rasulullah SAW memakai gamis yang dari atas ke bawah semuanya, tidak. Tapi ganta-ganti. Ya. Di sini beliau menyebutkan wa alaihi thauban ahdaron. Rasulullah ketika itu memakai dua setelan pakaian, atasan dan bawahan yang berwarna hijau. Ya. Dan di sini beliau sahabat tadi mengatakan, dan Rasulullah memiliki uban yang warnanya kemerah-merahan. Ya. Warna kemerah-merahan ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama, ubannya beliau disemir. Ya, uban beliau disemir. Ya. Dan memang Rasulullah SAW menyemir rambutnya. Nanti ada pembahasannya setelah ini. Ya. Kemungkinan kedua, tidak disemir tapi memang warnanya kemerah-merahan. Jadi kalau rambut itu, ya, kalau mungkin jenengan ya lihat rambutnya atau jenggotnya sendiri, kadang ada unsur merahnya. Ada unsur merahnya, terutama kalau mau keluar ubannya, gitu. Kalau mau berubah, ya. Jadi dia agak menjadi kemerahan. Nah, kemungkinan kedua adalah seperti itu, ya. Jadi seperti berproses untuk menjadi uban. Jadi makanya warnanya agak sedikit merah. Atau kadang rambut kalau terkena panas kan jadi agak merah-merah seperti itu. Nah, itu kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama karena semir, ya. Kemungkinan kedua karena memang warna alami. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab uban Rasulullah SAW. Haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Suraij ibn Nu'man, haddatsana Hammad ibn Salamah an Simak ibn Harb qala qila li Jabir ibn Samurah. Pernah dikatakan kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala seorang sahabat, akana fi ra'si Rasulillah, apakah di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, ada ubannya? Sahabat Jabir ditanya. Qala, maka sahabat Jabir menjawab, lam yakun fi ra'si Rasulillah, lam yakun, tidaklah ada fi ra'si, di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, uban, illa, kecuali sya'aratun, beberapa helai rambut, fi mafriki ra'sihi, di belahan rambutnya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Piaan. Ya. Jadi di sela-sela belahan rambut Rasulullah itu ada beberapa rambut yang beruban. Idza dahana, ketika beliau memakai minyak, warahunna ad-duhn, warahunna, maka menutupi rambut uban tadi ad-duhn, minyaknya. Ya. Di sini juga ada faedah, ya, ada faedah bahwasanya boleh kita untuk menutupi uban kita, karena uban itu, ya, suatu hal yang jelek di pandangan manusia, kan gitu, ya. Tadi disebutkan oleh Imam Baijuri bahwasanya ketika orang beruban itu, maka orang akan melihat, oh, dia mulai melemah, ya, fisiknya sudah mulai melemah, sudah mulai menua, ya. Meskipun ada keutamaan yang lain, ya. Kalau orang beruban itu terlihat lebih berwibawa, lebih
dituakan, ya. Kemudian fadilah uban juga dalam hadis yang sahih, ya. Rasulullah melarang mencabut uban karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat, ya. Akan tetapi di sisi tabiat manusia, ya, manusia akan melihat uban ketika orang beruban maka orang itu lemah dan sebagainya. Ya. Maka Rasulullah SAW menutupi ubannya dengan minyak, memakai minyak. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah babun ma jaa fi khidabi Rasulillah. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain. Berkata penulis kitab yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babun bab ma jaa penjelasan fi di dalam khidabi semiran, ya, atau warna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-khidab atau al-khadab, ya, dalam bahasa Arab itu artinya adalah mewarnai rambut dengan hina atau yang sejenisnya. Ya, yang penting mewarnai rambut. Kalau zaman dahulu dengan dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Kalau hari ini ya macam-macam, ya. Ada merek-merek semir yang sudah macam-macam, ya. Maka di sini ada penjelasan bahwa Rasulullah juga menyemir rambutnya. Ya. Dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya menyemir rambut, ya, menyemir uban itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau warnanya adalah warna hitam, maka para ulama mengatakan dia haram. Karena hadis yang sahih, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, ghairu hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad. Ya, dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ya, rubahlah uban-uban ini dengan sesuatu warna lain. Wajtanibu as-sawad, tapi jauhi warna hitam. Beliau mengatakan hadis yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Husyaim, haddatsana Abdul Malik ibn Umar, an Iyad ibn Laqit qala akhbarani Abu Rimsah. Mengatakan atau mengabarkan kepadaku Abu Rimsah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau mengatakan ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li, bersama dengan anakku. Faqala, maka aku mengatakan ibnuka hadza. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ibnuka hadza, apakah ini anakmu? Faqultu, aku menjawab, na'am. Asyhadu bihi, aku mempersaksikannya, ya. Qala la. Qala, maka beliau mengatakan, la yajni alaik wa la tajni alaihi, ya. Jangan sampai anakmu ini, ya, akan berbuat dosa atasmu. Wala tajni alaih, ya, dan janganlah engkau berbuat dosa atasnya, ya. Dalam artian jangan sampai, ya, anakmu ini, atau jangan sampai dia, anakmu ini, akan menjadi penyebab engkau disiksa karena dosanya. Dan jangan sampai engkau menjadi penyebab anakmu disiksa karena dosamu. Ya, dalam maknanya didiklah anakmu dengan didikan yang baik. Jangan sampai berbuat dosa. Ya, dan juga dirimu juga jagalah. Ya, ini adalah maknanya. Ya. Aku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri atau jagalah keluarga kalian dan juga diri kalian dari api neraka. Qala, maka sahabat Abi Rimsah tadi mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku ketika itu melihat ada uban yang berwarna merah, ya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa adalah penulis kitab ini, yaitu Imam Tirmidzi. Hadza ahsanu syai'in, ini adalah yang paling bagus ruwiya yang diriwayatkan fi hadzal babi, dalam bab ini. Wa afsaru, dan yang paling bisa menafsirkan. Li'anna riwayatis sahihah, karena riwayat-riwayat yang sahih
anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablu asyaiba, tidaklah beliau memiliki uban. Wa Abu Rimthah ismuhu, dan Abu Rimthah namanya Rifa'atu ibni Yathribi At-Taimi. Namanya Abu Rimthah adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Ya. Jadi dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki uban. Bahwasanya Rasulullah memiliki uban. Ya. Dan adapun tadi, ya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini yang paling bagus dalam menafsirkan hadis yang sebelumnya, bahwasanya Rasulullah tidak memiliki uban. Rasulullah memiliki uban, tapi warnanya sudah dirubah. Dan dalilnya bahwasanya warnanya sudah dirubah adalah hadis ini, hadis Abu Rimthah. Ya. Ya, di sini ada dalil juga, ada faedah yang bisa kita dapat, ya, tentang sunnahnya kita merubah warna uban, ya, berubah warna uban, ya. Tapi kalau misalkan tidak dirubah juga tidak mengapa. Dan itu kembali kepada yang kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Ini termasuk as-sunan az-zawaid, sunnah-sunnah tambahan, yang mana pahalanya, hukumnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Sufyan ibnu Waqi', haddatsana Abi an Syarik an Utsman ibni Mauhib atau Mauhab. Qala, beliau mengatakan, su'ila Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, hal khadaba, apakah mewarnai rambut Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau mengatakan, na'am, iya, Rasulullah mewarnai rambutnya, ya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi, wa rawa Abu Awanah hadzal hadis, dan Abu Awanah meriwayatkan hadis ini an Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Faqala, dan beliau mengatakan an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, ya, dari sahabat yang lain. Ya, ini juga lagi-lagi, ya, menjelaskan tentang, ya, kebolehannya, ya, dan juga termasuk sunnah mewarnai rambut, ya, mewarnai rambut. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ibrahim ibn Harun qala anba'ana an-Nadhr ibn Zurarah an Abi Janab an Iyad ibn Laqit an Al-Jahdamah imra'ati Bashir ibn al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah, ya, dari Al-Jahdamah, istrinya Bashir bin Al-Khasasiyah, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau mengatakan, ana ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min baitihi, beliau keluar dari rumahnya, yanfudu, ya, mengelap ra'sahu, rambutnya, wa qad igtasala, dan beliau selesai mandi, ya. Yanfud itu bukan sekedar mengelap, ya, tapi mengelap sambil menghilangkan sesuatu yang ada di rambutnya. Wa bi ra'sihi rad'un, dan di rambut beliau ada bekas-bekas bekas-bekas hina, bekas-bekas semirnya. Ya, jadi kalau semir dengan tumbuh-tumbuhan itu kan pasti ada tumbuh-tumbuhan yang masih membekas rambutnya, ya. Di rambut beliau ada seperti itu. Au qala, atau beliau mengatakan radghun min hina, radghun dengan ghain, ya, min hina, dari hina. Syakka fi hadza asy-syekh, ya, ragu syekh, ya, yaitu perawi, ya, ragunya apakah dengan ain rad'un atau radghun dengan ghain. Wasyakuh wal Ibrahim ibn Harun, dan yang ragu di sini adalah perawi, yaitu Ibrahim bin Harun. Di sini juga ada faedah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mewarnai rambutnya dengan hina, ya.
mewarnai rambutnya dengan henna. Henna tadi sudah kita sebutkan, yaitu sejenis tumbuhan, ya, tumbuhan ya yang dipakai untuk mewarnai rambut. Dan ketika mewarnai rambut masih ada sisa tumbuhan, masih ada sisa daunnya atau apanya gitu ya, masih ada di rambut. Nah, Rasulullah membersihkannya dengan dengan mandi dan juga mengeramasinya. Ya, tetapi juga bukan berarti khidab atau mewarnai hanya dengan henna saja. Ya. Tapi sebagaimana tadi disebutkan, yang dimaksud khidab itu adalah mewarnai dengan segala hal. Yang penting dengan sesuatu yang dibolehkan, selama tidak hal itu adalah najis, seperti itu. Ya. Jadi mewarnai dengan sesuatu yang dibolehkan dan selama bukan warna hitam. Dan Rasulullah ya sebagaimana banyak diriwayat, beliau mewarnai dengan warna merah karena henna sendiri itu warnanya akan memunculkan warna merah ketika dipakai di rambut, ya. Kemudian yang selanjutnya, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, haddatsana Amr ibn Asim, haddatsana Hammad ibn Salamah, haddatsana Humaid an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat sya'ara Rasulillah, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhduban, diwarnai. Ya, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarnai. Qala Hammad, berkata Hammad, wa akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail. Qala, dan menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Beliau mengatakan, ra'aitu sya'ara Rasulillah, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik, yang dimiliki Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, makhduban, diwarnai. Ya. Ya, di sini ada faedah, ya. Ada faedah, ya, lagi-lagi hadis ini menjadi dalil tentang kebolehan dan juga termasuk sunnah, ya, apabila dengan niatan mengikuti Rasulullah SAW mewarnai rambut. Dan di sini juga ada ada dalil, ada suatu isyarat yang membolehkan, ya, untuk menyimpan, ya, beberapa peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sabit, ya, dari para sahabat, ya, beberapa sahabat ada yang menyimpan barang-barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Anas ini. Jadi sahabat Anas itu memiliki rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, ada beberapa sahabat yang, ya, beliau punya wadah minum, ya, kalau botol zaman dulu kan dari kulit, ya. Kemudian Rasulullah pernah minum dari botolnya itu. Maka sahabat tadi memotong bekasnya tadi. Untuk apa? Untuk disimpan. Ya, untuk disimpan. Ya. Maka kita katakan itu boleh. Ya, kita katakan menyimpan benda-benda atau hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Ya, tidak ada larangan. Hukum asalnya adalah tidak ada larangan. Ya, selama hal tersebut tidak dipakai untuk hal-hal yang membawa ke arah syirik atau ke arah yang diharamkan. Ya. Semisal dipakai untuk takbarukan, misalkan seperti itu, ya. Ya. Maka kita katakan tabaruk dengan zat Rasulullah SAW boleh ketika Rasulullah masih hidup. Bahkan para sahabat itu bertabaruk dengan, ya, fisik-fisik Rasulullah SAW, ya. Ya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, ya, ketika Rasulullah SAW wafat, maka tidaklah bertabaruk dengan peninggalan dari fisik Rasulullah SAW. Menyimpan silakan, boleh disimpan, ya, boleh disimpan sebagai kenangan, ya, untuk mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu orang yang seperti ini dan seperti itu, ya, boleh, selama tidak membawa ke arah hal tersebut, ya. Dan sahabat Anas dahulu pernah menyimpan rambut Rasulullah SAW dan juga beberapa sahabat yang lain, ya. Ya, sekian yang mungkin kita bisa sampaikan atau kita baca dari hadis-hadis yang mensifati beberapa sifat dari Rasulullah SAW. Ya, dua bab. Yang pertama adalah bab tentang uban Rasulullah dan juga bab yang selanjutnya adalah bab tentang warna rambut Rasulullah SAW. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.